Eh, jadi nanti minggu depan kelasnya akan kita bagi dua karena keterbatasan waktu ya. Karena jumlah mahasiswanya ada 38, jadi dibagi dua jadi masing-masing 19 kelas ya. Pembagiannya berdasarkan nomor mahasiswa ya. Jadi kelompok ganjil dan kelompok genap gampang ya. Jadi nanti jadwal mata kuliahnya silakan mm, disepakati bersama. Kalau kalau yang saya terima dari prodi itu jadwalnya hari Jumat ya, jam 1 sampai jam 3 dan kemudian jam 3 sampai jam 5 ya. Ya, sampai jam 5. Jadi nanti di, disepakati aja siapa yang jam 1, siapa yang jam 3. Kurang lebih seperti itu ya. Em, jadi apa yang akan dilakukan saat latihan dan saat exam itu sebetulnya sama ya. Nanti karena di sini ada 19-an mahasiswa dan kita punya 7 minggu, 7 pertemuan untuk latihan dan 7 pertemuan untuk uh, ujian ya. Nah, jadi 19 mahasiswa ini dibagi 7, berapa tuh? Sekitar 2 koma ya. Jadi ada dalam 1 minggu ada yang 2 mahasiswa, ada yang 3 mahasiswa ya. Nah, nanti itu silakan kalian atur ya. Apakah diundi atau gimana caranya, silakan kalian atur sendiri. Nah, untuk yang gilirannya berdua, kamu bisa punya waktu yang cukup banyak ya untuk mengajarnya. Ya, mungkin sekitar 40 menit ya. Bisa mungkin sekitar sekitar itu. Eh, Karena nanti akan ada diskusi juga. Sementara untuk yang 3, mungkin waktunya lebih singkat ya, sekitar 30 menit begitu ya. Lalu apa yang kalian ajarkan nanti? Topiknya boleh kalian pilih bebas. Yang penting itu adalah topik matematika di SMP atau di SMA, ya. Silakan dipilih topiknya bebas. Lalu biasanya pertanyaan yang kemudian muncul adalah, Bu, kalau misalkan topiknya sama dengan teman saya gimana? Nggak apa-apa ya, nggak masalah kalau topiknya sama. Tapi nanti mengajarnya kan harus berbeda ya. Masing-masing mahasiswa harus punya kreativitasnya sendiri-sendiri. Jadi cara mengajarnya, pendekatan yang dipilih itu harus berbeda. Nggak boleh sama ya, gitu. Kemudian kalian juga bisa mensiasatinya, misalkan. Kan kamu cuma punya waktu singkat ya untuk mengajar, cuma 1 pertemuan gitu. Walaupun kamu di pokok bahasan yang sama, misalkan pokok bahasan eh, luas bangun datar gitu ya. Nanti satu mahasiswa ambil luas jejar genjang dan trapesium misalkan. Yang lain ambil misalkan layang-layang dan bola ketupat gitu loh. Jadi bisa diatur ya. Jadi tidak tidak sama banget gitu ya. Kamu bisa ambil pilihan-pilihan topik yang lebih berbeda. Kalau misalkan lagi belajar tentang gradien gitu kan, mungkin ada satu ambil tentang pengertian gradien gitu ya, 1 pertemuan. Lalu yang satu lagi tentang gradien garis sejajar, yang satu tentang gradien garis tegak lurus, ya seperti itu. Jadi eh, walaupun topiknya sama, tapi subtopiknya bisa dibedakan ya. Lalu apalagi yang harus dipersiapkan? Seorang guru sebelum masuk kelas itu harus preparation ya. Jadi ketika kamu nanti dapat giliran maju menjadi guru, kamu harus sudah lengkap dengan segala uh, perangkat pembelajaran. Jadi kamu sudah buat modul ajar ya atau RPP, tolong disiapkan. Kemudian jika dibutuhkan alat peraga, dibawa alat peraganya ya.
Nah, terus diperhitungkan alat peraganya ini butuh berapa buah gitu. Apakah setiap anak harus punya masing-masing satu atau bisa dibagi dalam kelompok gitu ya, sehingga alat peraganya tidak perlu terlalu banyak misalkan. Nah, itu kalian perhitungkan ya, kalian pertimbangkan. Kemudian jika dibutuhkan presentasi, dibawa presentasinya ya, di eh, dikumpulkan juga itu nanti. Ada LKPD. LKPD-nya juga disiapkan gitu ya. Misalkan kamu akan memberikan LKPD untuk siswa-siswanya ya kamu print gitu ya. Kalau dibutuhkan di print, di print. Kalau bisa online ya silahkan ya. Yang penting dipastikan internetnya jalan, lancar gitu ya. Kamu mau ada games online, silakan, boleh. Pastikan internetnya jalan, anak-anaknya bisa akses ya, seperti itu. Ya, jadi nanti pada saat kamu maju, semua perangkat itu harus dikumpulkan, ya. Dikumpulkannya berupa file aja, ya. Kalau tidak usah di print, kalau untuk dosen ya cukup dikirimkan filenya saja. Nanti kalau alat peraganya gimana Bu, gitu ya? Alat peraganya difoto aja, ya. Misalkan akan menggunakan alat peraga apa-apa gitu, kamu foto saja, ya. Kalau ada video, linknya aja dikirim gitu ya. Jadi seperti itu yang harus kalian persiapkan. Dan untuk micro teaching ini, saya mengharap kamu bisa come up with an innovative teaching ya. Jadi yang saya sampaikan minggu lalu tentang TPEC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Jadi 3 aspek itu nanti yang akan jadi fokus penilaiannya ya. Jadi misalkan teknologi yang kamu pakai apa gitu ya. Harus memperlihatkan kemahiran kamu dalam memilih dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian content knowledge-nya, jangan sampai kamu ngajarin hal-hal yang misconception. Jangan sampai ada kesalahan konsep di situ. Kalau siswanya yang melakukan kesalahan konsep, ya kamu harus bisa mengidentifikasi kesalahan tersebut dan segera diperbaiki gitu ya. Terus pedagogical knowledge-nya juga mau saya lihat. Apa di situ yang dilihat? Berarti keterampilan kamu dalam berkomunikasi, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan siswanya gitu ya. Dalam membangun suasana di kelas ya seperti itu. Jadi 3 hal itu yang akan menjadi fokusnya. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Nanti pada saat kamu tampil, eh, mahasiswa yang berperan sebagai guru ada dress code ya. Dress code-nya adalah atasan putih, bawahannya hitam dan pakai sepatu pantofel ya. Gitu. Kalau biasanya pakai sneakers gitu nanti pada saat tampil pakainya pantofel ya. Terus nanti silakan disepakati diatur ada ada yang bertugas sebagai kameramen ya, operator kamera. Jadi setiap mahasiswa tampil itu nanti direkam ya, direkam video. Kamu bisa boleh pinjam kamera di lab ya, di lab matematika. Bisa menghubungi Pak Bani atau Mbak Ajeng ya. Bilang aja untuk micro teaching akan pinjam kamera setiap setiap hari apa, jam berapa gitu biasanya mereka udah tahu ya. Nah, jadi nanti rekaman videonya itu setelah selesai ya, tanggung jawab masing-masing mahasiswa yang tampil. Jadi rekaman videonya itu harus kamu transfer ke your own device ya. Jadi file yang harus kamu simpan di device kamu sendiri dan itu nanti jadi bagian dari eh, refleksi kamu gitu. Kamu bisa nonton lagi pada saat kamu ngajar, kamu bisa melihat lagi, aduh tadi suara saya kok pelan ya gitu. Aduh tadi kelihatan banget groginya ya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita nonton video kita sendiri kita bisa menyadari gitu. Aduh body language saya kok gitu ya. Nah, setelah itu jadi proses pembelajaran ya, seperti itu. Em, Terus nanti untuk mahasiswa yang sedang tidak tampil sebagai guru, kalian akan menjadi siswa-siswa ya.
Kan jadi siswa-siswa, jadi tolong berperan sebagai siswa. Jadi eh, jadilah selayaknya siswa yang sedang diajar gitu ya. Misalkan lagi ngajar materi kelas 9, ya kamu jadi anak-anak kelas 9 gitu ya. Jadi supaya bisa memposisikan diri gitu. Inayah ingin bertanya? Tidak, Ibu, saya izin tadi ke kamar mandi, jadi saya mungkin tadi tidak terabsen. Oh, oke. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Bentar. Zidan, ada pertanyaan? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya izin bertanya, untuk dosen yang mengisi di dua sesi itu, apakah keduanya Ibu? Bukan, ya. Jadi nanti saya hanya di satu kelompok ya, satu kelompok yang lain nanti dengan eh, Bu Pinta atau Bu Puspita ya. Saya belum bisa memastikan eh, bagaimana, tergantung dengan kondisi Ibu Pinta ya. Gitu. Jadi habis dari sini nanti saya akan melaporkan ke Korpodi, ke Bu Puspita. Dan ini juga saya belum tahu nih, nanti saya akan di kelas ganjil atau di kelas yang genap ya. Mungkin nanti juga diundi atau random atau gimana ya. Nanti saya kabari ke PJ kelasnya ya. Jadi mulai minggu depan PJ-nya jadi ada dua ya. Ada yang kelas ganjil, ada yang kelas genap gitu ya. Supaya lebih mudah berkoordinasinya ya. Oke, kita bicarakan teknis ininya dulu aja ya. Eh, Teknis latihan dan examnya. Nah, untuk exam nanti sama ya, sama kurang lebih seperti itu tata aturannya. Hanya saja nanti urutan tampilnya mungkin kalian bicarakan saja di kelas masing-masing, mau dirombak lagi atau mengikuti urutan tampil saat latihan, terserah, nggak masalah ya. Yang penting semua orang mendapatkan gilirannya. Nah, terus pada saat exam, boleh nggak Bu topiknya sama dengan pada saat latihan? Boleh, nggak masalah ya. Tapi cara mengajarkannya harus berubah, harus lebih baik ya. Karena pada saat latihan kan kamu udah diberi masukan, udah diberi saran-saran ya. Jadi pada saat ujian pembelajarannya harus lebih baik daripada saat latihan ya, seperti itu. Nah terus pada saat kamu lagi nggak giliran tampil nih, lagi jadi siswa, nah bukan berarti kamu santai-santai ya. Kamu wajib menyimak, wajib memberi saran, masukan kepada temanmu yang lagi tampil gitu ya. Dan perhatikan saran-saran yang diberikan oleh dosen untuk uh, guru hari tersebut. Jadi kalau ada saran misalkan eh, sebaiknya nanti ya penggunaan menulis di papan tulis itu bisa diatur supaya supaya rapi gitu ya. Misalkan di minggu kedua ada masukan seperti itu gitu. Terus kamu mau tampil di minggu kelima, berarti kesalahan-kesalahan temanmu di minggu sebelumnya jangan diulangi gitu ya. Makanya kamu harus tetap memperhatikan apa yang terjadi di setiap minggu gitu. Ya, jangan sampai kamu ulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh temanmu. Ya, kalau kamu bisa membuat lebih baik itu akan bagus sekali ya. Jadi mindset yang harus kamu bangun adalah ketika latihan atau exam nanti, giliran kamu itu adalah kesempatan kamu untuk showcase. Kesempatan kamu untuk menunjukkan 100% kemampuanmu. Gitu. Jadi totalitas. Kesempatannya cuma satu kali latihan dan satu kali ujian. Gitu. Jadi do your best. Ya. Yang terbaik yang kamu bisa. Gitu. Nah, saya juga persilahkan bagi kalian yang ingin berlatihnya micro teachingnya dengan bahasa Inggris, ya. Karena nanti di PKM semester depan akan ada kesempatan PKM di sekolah-sekolah internasional, ya. Jadi boleh nih latihan dan
examnya pakai bahasa Inggris, ya. Silakan dipersiapkan gitu, ya. Jangan ragu-ragu gitu ya. Nah, kemarin kan udah ketemu tuh teman-teman di Philippines ya, mereka bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ternyata kamu juga bisa komunikasi dengan mereka gitu. Artinya bahasa Inggrismu juga nggak kalah kan. Cuman nggak pada pede aja. Nah, kamu tinggal bangun nih percaya dirinya ya. Kesempatan, silakan berarti pakai bahasa Inggris mengajarnya. Siapa tahu kamu semester depan bisa bisa merasakan PKM di sekolah internasional. Apa sih kelebihannya kalau PKM di sekolah internasional ya? Kamu akan merasakan gitu ya, mengajar di sekolah yang punya kurikulum A plus gitu ya. Kurikulumnya nggak sekedar kurikulum nasional, tapi mungkin ada yang kurikulum Cambridge atau kurikulum IB gitu ya. Kamu bisa belajar belajar kurikulum Cambridge seperti apa, kurikulum IB seperti apa gitu. Dan kamu bisa merasakan bagaimana mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan itu menjadi pengalaman lebih ya. Tentunya nggak semua mahasiswa punya kesempatan seperti itu. Itu jadi pengalaman lebih bagi kamu, nanti bisa menambah di CV dan portfolio kamu gitu ya. Jadi kalau kamu sudah punya pengalaman tersebut, nanti begitu lulus ya, terbuka kesempatanmu tidak hanya mengajar di sekolah sekolah nasional saja, tapi bisa juga ya berkompetisi mencari peluang pekerjaan di sekolah internasional atau bahkan di luar negeri ya. Karena di beberapa negara itu memang sedang kekurangan guru ya, di Australia aja kekurangan guru. Jadi kalau kamu uh, ingin gitu ya mencoba uh, mengadu nasib di luar negeri, uh, menjadi tenaga kerja asing tapi bukan tenaga kerja non formal ya. Ini kan highly skill ya, tenaga kerja yang terampil gitu, yang highly skill gitu ya. Jadi kamu bisa juga ya menjadi salah satu pet rencana masa depan kamu gitu. Jadi manfaatkan ya. Jadi segala peluang yang ada manfaatkan. Jadi berpikirnya jangan, aduh bahasa Inggris susah banget sih, kenapa sih yang milih yang ribet-ribet sama yang simpel-simpel aja gitu. Jangan kayak gitu berpikirnya. Justru ketika kamu mengambil tantangan yang ada sekarang, itu artinya kamu melakukan lompatan di masa depan, ya gitu. Jadi put put in more effort today, and then you have a big leap in your future gitu, ya. Jadi nggak apa-apa effortnya lebih, tapi nanti manfaatnya juga lebih yang kamu rasakan gitu ya. Jadi itu ya, boleh ya yang mau pakai bahasa Inggris, highly encourage gitu. Sama pesan dari Ibu Puspita itu yang semester lalu em, magang Casio ya. Untuk pembelajaran micro teachingnya juga diharapkan bisa mengintegrasikan kalkulator Casio di kelasnya ya. Jadi silakan dirancang seperti apa pembelajarannya, ya. Oke, mungkin itu ya pengumuman terkait exam, latihan dan exam. Ada pertanyaan? Ibu saya izin nanya, Ibu. Ya, silakan. Berarti untuk latihannya tetap, walaupun latihan tetap pakai baju putih hitam ya, Bu? Iya, betul. Saat latihan, kalau kamu lagi gilirannya menjadi guru, kamu pakai hitam putih ya. Tapi kalau nggak lagi jadi guru, lagi jadi student biasa, pakaiannya biasa ya. Yang penting sopan dan rapi. Begitu ya. Iya, Bu. Yang itu, Bu. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin Ibu, bertanya. permisi Triani? Bu, izin bertanya. Oke, Triani dulu ya, Bintang ya. Nanti habis Triani Bintang. Makasih, Bu. Ya. Kalau yang buat Casio itu kan kita pakai media pembelajarannya by Casio-nya ya, Bu. Mm-mm.
tapi boleh pakai bahasa Inggris bahasanya. Boleh, boleh. Oh, tapi berarti medianya aja ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Ya, Kasih, Bu. boleh. Silakan, boleh digabung ya. Casio dengan bahasa Inggris. It will be very good ya. Bintang? Permisi Bu, saya izin bertanya, apakah diperbolehkan misalnya berbagai macam ice breaking, mungkin yang jadi berikan apa, boleh berikan apa ice breaking atau pemanasan sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran, boleh nggak Ibu? Boleh ya, boleh, tentunya boleh. Tapi kamu harus mempertimbangkan waktu yang kamu punya ya. Waktu yang kamu punya itu tidak panjang, tidak banyak ya. Jadi jangan sampai kebanyakan ice breaking tapi pembelajarannya cuma tinggal sisa sedikit waktunya. Yang seperti itu kan tidak baik ya. Jadi semuanya harus proporsional gitu ya. Karena setiap pembelajaran itu kamu punya tujuan pembelajaran dan itu harus tercapai di akhir pembelajaran ya. Jadi kamu harus menyadari itu. Dan tadi yang saya sampaikan, 3 aspek penting yang akan dilihat ketika kamu tampil adalah tipeknya tadi. Teknologi, content knowledge, dan pedagogical knowledge gitu ya. Jadi ice breaking bisa masuk ke dalam pedagogical knowledge misalkan. Tapi itu bukan satu-satunya aspek utama ya. Saya mau lihat teknologinya, kamu bisa nggak? Konten knowledge-nya kamu bisa nggak? Jadi kamu harus pintar-pintar bagaimana membagi waktu yang kamu punya itu supaya bisa menampilkan ketiga hal tersebut. Begitu ya? Baik Ibu, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk yang perempuan, apakah harus menggunakan rok atau boleh menggunakan celana, Ibu? Hmm, saya rasa kalau tidak wajib pakai rok ya, pakai celana sih saya sih nggak masalah ya. Yang penting sopan dan rapi. Tapi nanti kondisinya ketika kalian PKM di beberapa sekolah ya, khususnya mungkin sekolah negeri itu mengharuskan guru-guru perempuannya pakai rok ya. Jadi itu disesuaikan saja gitu ya. Jadi nanti eh, kalau pada semester depan kamu PKM-nya di sekolah negeri misalkan ya, ya kamu harus em, menyesuaikan diri dengan tata tertib atau aturan yang berlaku di setempat gitu ya. Tapi kalau saat ini untuk micro teaching tidak ada batasan ya. Yang penting sopan, rapi, hitam putih gitu ya. Oke, terima kasih, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Ibu saya mau tanya, Bu. Mm-mm, Terkait yang tadi yang pemegang Casio itu kan tadi kalau bisa aplikasiin kalkulator Casio-nya ya, Bu. mm-mm. Berarti nanti dari kitanya tuh apa ya, hubungin pihak Casio-nya buat pinjem produknya mereka kah atau gimana, Bu? Oke, untuk itu nanti coba kalian tanyakan ke Ibu Korpodia, Bu Puspita ya. Teknisnya seperti apa? Perbincangan saya sebelumnya dengan Bu Pipit sih katanya Casio akan bersedia meminjamkan seperti itu. Cuma nanti teknisnya seperti apa saya kurang paham. Jadi kamu misalkan konsultasi dengan Bu Pipit aja ya. Oh ya, baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Maaf Ibu, tadi Mm-mm. ada yang ngechat saya juga nanya apakah boleh untuk hijabnya apakah harus hijab segitiga atau boleh hijab panjang seperti itu Ibu. Kalau saya sih nggak masalah ya. Yang penting penampilannya rapi ya, menarik, nggak cekak-cekan gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya lagi, Mm-mm. mau memastikan, kan untuk latihan misalkan kita punya indikator eh, apa ya, misalkan tentang integral tentu gitu ya, integral tentu yang biasa. Nah, kalau misalkan setelah evaluasi, kemudian saat ujian
Apakah boleh atau Nggak, disamain aja? nggak apa-apa, boleh. Oh, jadi materinya nggak harus sama kan di Nggak antara harus latihan sama. dan ujian? Nggak harus sama. Kalau mau berubah 180 derajat juga nggak apa-apa. Ya, pada saat latihan kamu pakainya integral gitu, terus kamu merasa, aduh susah juga ngajar integral ya. Pada saat exam, kan kamu harus bersagi nih, supaya saya nilainya bisa maksimal, saya ngajar topik apa ya Oh, baik. gitu ya. Baik, terima Nggak kasih, masalah. Bu. Ya, oke. Next question, ada lagi? Nah, Ibu, saya ingin bertanya lagi, Mm-mm, Bu. mm-mm. Kalau misalnya untuk penggunaan micro teaching yang pakai bahasa Inggris, itu boleh di-mix pakai bahasa Indonesia nggak, Bu? Atau full bahasa Inggris? Eh, Sebisa mungkin ya usahakan bisa bahasa Inggris full, tapi kadang-kadang ada kalanya kita slip tongue ya. Itu jadi ada kecampur gitu. Campur-campur sedikit nggak apa-apa ya. Tapi usahakan maksimal bisa bahasa Inggris ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti kalau pakai bahasa Inggris berarti apa presentasinya, LKPD-nya juga diusahakan dengan bahasa Inggris ya. Kalau modul ajarnya belum bisa full bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi perangkat pembelajaran yang akan diberikan ke siswanya sebisa mungkin berbahasa Inggris gitu ya. Ada lagi? Oke, jika sudah tidak ada, sekarang silakan ya kalian diskusikan dalam kelompok genap dan kelompok ganjil ya. Silakan diatur urutan tampilnya ya. Mulai minggu depan itu tanggal 21 ya. 21 minggu depannya lagi libur ya. Nyepi ya. Jadi mulai kita punya 7 pertemuan ya, 7 pertemuan untuk latihan. Jadi silakan diatur gilirannya siapa ya untuk kelas ganjil dan untuk kelas genap. Nanti kalau sudah ada, nanti tolong dikirim ke saya ya. Kalau bisa juga kalian sudah punya gambaran atau memilih topik yang akan diajarkan. Jadi nanti misalkan tanggal 21 gilirannya siapa dan siapa, topiknya apa gitu ya. Sudah ada. Nanti tolong saya dikirimi listnya. Begitu ya. Oke, bisa diatur sendiri ya. Oke. Ya, jadi ini untuk hal ini saya serahkan ke kalian. Nanti saya terima laporannya, listnya ya. Oke. Jadi ya seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya cukupkan. Tapi kalian lanjut untuk pembagian jadwal ya. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, apa masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Salam, thank you. Salam. Min. Eh,